Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Wahyudi. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Sistem Pakar atau Expert System. Di pertemuan pertama ini, materi yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini ada beberapa sub materi. Yang pertama, ada kontrak perkuliahan, di mana di sini akan kita bahas nanti berapa persentase untuk kehadiran, tugas, UTS, dan UAS gitu. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang silabus mata kuliah. Jadi, selama 16 pertemuan nanti akan saya jelaskan setiap pertemuan itu materinya adalah apa-apa aja. Kemudian yang ketiga, ada pengenalan dan cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi nanti akan jelaskan secara ringkas apa itu AI dan sistem pakar yang merupakan bagian dari cabang AI. Kemudian yang keempat, peran sistem pakar khususnya dalam revolusi industri 4.0. Oke, kita masuk materi yang pertama yaitu kontrak perkuliahan. Di mana kontrak perkuliahan yang pertama di sini yang akan dibahas adalah presentasi penilaian. Di mana nilai di sini saya bagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu kehadiran, tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana kehadiran adalah 10%. Untuk tugas sebenarnya ini satu kesatuan ya. Namun saya pecah menjadi 2, tugas mandiri 10% dan tugas kelompok 10%. Kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Kemudian nilai akhir. Nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa adalah nilai huruf. Yang mana nilai huruf itu adalah hasil konversi dari nilai angka yang kalian peroleh. Jadi misalnya kalian memperoleh nilai 80 sampai dengan 100, itu akan dikonversi menjadi nilai hurufnya itu A. Kalau 75 sampai 79 itu B+, dan seterusnya sampai dengan E. Jadi nilai huruf yang kalian dapat itu adalah sesuai dengan range nilai angka yang kalian peroleh. Kemudian untuk pengumpulan tugas. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, untuk tugas itu terbagi 2 ya. Yang pertama tugas mandiri dan tugas kelompok. Untuk pengiriman tugas selalu menggunakan email. Nah, di situ saya lampirkan email rifki.batuta@gmail.com. Kemudian dengan subjek tugas _m00_nim_sp. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Kemudian untuk nama file sama ya, nama file itu disesuaikan dengan subjek email. Oke, sebagai contoh, misalnya saya akan memberikan tugas kepada kalian di pertemuan ketiga misalnya. Tugas pertama, tugas mandiri pertama. Maka subjek dan nama file yang kalian buat adalah sebagai berikut misalnya. Tugas _M01, di mana M01 itu adalah M-nya itu inisial untuk tugas mandiri, kemudian 01-nya itu tugas keberapa. Nah, karena contohnya tadi tugas pertama, maka dibuat M01. Underscore nim kalian masing-masing, kemudian underscore sp. SP itu untuk inisialisasi dari sistem pakar. Oke, untuk tugas kelompok hampir sama, untuk emailnya sama, subjek dan nama filenya yang berbeda ya. Di sini subjeknya itu tugas underscore K, 00 underscore K, 00 underscore SP. Nama file disesuaikan dengan subjek email. Di mana contohnya adalah, misalnya, kalian kelompok pertama, yang dikerjakan adalah tugas kelompok pertama. Maka contohnya, tugas underscore K01, di mana K itu inisial kelompok, kemudian 01 itu tugas keberapa. Misalnya tadi contohnya tugas pertama, maka K01. Underscore K01. K01 itu kelompok keberapa. Misalnya kalian kelompok pertama, maka dibuat di situ K01. Kalau kelompok kedua, K02 dan seterusnya. Underscore SP. SP itu inisial dari sistem pakar. Untuk nama, kelas, dan lain sebagainya itu di mana informasinya? Yang pertama boleh kalian letakkan di badan email. Yang kedua, boleh kalian letakkan di dalam dokumen tugas kalian. Jadi untuk subjek dan nama file itu sesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Oke, untuk sub materi yang kedua adalah silabus mata kuliah. Di mana silabus mata kuliah ini di sini akan menjelaskan
tentang materi-materi di setiap pertemuan. Nah, di bagian pertama ini saya jelaskan silabus pra-UTS ya. Artinya silabus sebelum ujian tengah semester. Jadi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Di pertemuan pertama, yaitu hari ini, materinya adalah pendahuluan, kemudian sub-sub materinya seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang expert system atau sistem pakar. Di mana di situ akan saya jelaskan tentang teori dan konsep sistem pakar, kemudian manfaat, kekurangan dan ciri-cirinya, serta area permasalahan dari sistem pakar. Di pertemuan ketiga nanti kita akan bahas tentang arsitektur daripada sistem pakar. Kemudian di pertemuan keempat dan pertemuan kelima itu kita akan bahas tentang knowledge representation atau representasi pengetahuan. Itu sebanyak 2 pertemuan nanti. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang inference engine. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari ke dalam bahasa pemrograman. Di mana implementasi di sini saya buat itu tentang forward chaining dan backward chaining dalam bahasa pemrograman. Di mana materi forward chaining dan backward chaining ini akan dipelajari pada pertemuan ke-6 dengan materi inference engine. Oke, kemudian kita masuk ke silabus pasca UTS atau materi-materi setelah ujian tengah semester atau menjelang UAS. Yaitu mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Di pertemuan 9 kita akan membahas tentang decision analysis. Kemudian pertemuan ke-10 dan ke-11 kita akan membahas tentang fuzzy logic. Kemudian pertemuan ke-12 tentang pengembangan sistem pakar. Pertemuan ke-13 dan 14 kita akan bahas tentang uncertainty atau ketidakpastian. Kemudian pertemuan ke-15 atau satu pertemuan sebelum UAS, sama seperti satu pertemuan sebelum UTS, kita akan mencoba mengimplementasikan materi yang pernah kita pelajari ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini saya contohkan itu kita akan mengimplementasikan teorema Bayes dan certainty vector ke dalam bahasa pemrograman ya. Nanti akan kita buat studi kasusnya, kemudian akan kita implementasikan. Kemudian submateri yang ketiga, pengenalan dan cabang dari AI atau Artificial Intelligence. Oke, apa itu AI? Di sini dibagi dalam 4 pokok ya. AI itu dibagi dalam 4 pokok. Yang pertama itu thinking humanly, kemudian thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Di mana keempat pokok ini memiliki definisi masing-masing. Jadi, definisi AI sesuai dengan thinking humanly adalah otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Sedangkan definisi AI berdasarkan thinking rationally yaitu studi tentang kemampuan mengindra dengan menggunakan model komputasi. Nah, sedangkan definisi AI berdasarkan acting humanly yaitu studi atau ilmu bagaimana cara melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, kemudian definisi AI berdasarkan acting rationally yaitu cabang dari ilmu komputer yang fokus pada otomasi perilaku yang pintar atau cerdas. Oke, jadi definisi AI itu intinya terbagi dalam 4 pokok pembahasan ini ya. Ada yang menjelaskan bahwasanya AI itu adalah bagian dari thinking humanly atau thinking rationally atau acting humanly atau acting rationally atau keseluruhannya. Oke, kemudian dapat kita simpulkan teknologi yang berada pada definisi AI sebagai berpikir atau thinking tadi yaitu teknologi mengenai cara kerja otak manusia atau teknologi mengenai model komputasi yang bersifat rasional. Sedangkan definisi AI sebagai melakukan aksi atau acting tadi, dia lebih fokus pada aksi atau output yang dihasilkan dari sebuah teknologi. Baik output yang mirip dengan aksi manusia
atau aksi yang mengikuti kaidah. Jadi hampir-hampir sama ya definisi AI itu sebagai thinking ataupun definisi AI sebagai acting. Kemudian Komisi Eropa mendefinisikan AI sebagai sebuah sistem di mana sistem itu dapat berupa mesin, komputer, aplikasi, dan lain sebagainya yang menampilkan perilaku yang cerdas dengan menganalisis lingkungannya menggunakan algoritma tertentu dan mengambil tindakan dengan beberapa tingkat otonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari teknologi AI ya, berdasarkan 4 pokok pembahasan tadi, di mana AI itu terbagi 4 definisi ya, ada thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Di mana thinking humanly contohnya di sini adalah robot Sophia ya. Robot Sophia ini adalah robot berbentuk manusia yang mana bisa berkomunikasi dengan manusia secara langsung. Kemudian contoh lain itu Robohon namanya robot kecil ini. Robot ini asal Jepang ya. Robot ini asal Jepang yang berada di Bandara Haneda. Robot ini bisa menjadi teman baik, dapat mengusulkan ide-ide apa saja yang dapat dilakukan di sekitar lokasi. Kemudian bisa juga melacak posisi pengguna, bisa bercerita, dan bisa mengambil foto sesuai dengan permintaan. Bahkan robot ini bisa berjalan dan menari layaknya manusia. Oke, sedangkan contoh thinking rationally yaitu chatbot, ya ini chatbot. Kemudian mobil tanpa pengemudi. Jadi artinya mobil ini bisa berjalan tanpa adanya supir. Jadi dia otomatis. Sedangkan contoh dari acting humanly yaitu adalah sebuah sistem yang dapat mendeteksi social distancing atau physical distancing. Jadi di sini dia dapat mendeteksi jarak antara satu orang dengan orang lainnya. Apabila ada jarak orang antara satu dengan lainnya itu kurang dari 2 meter, maka akan ditandai dengan kotak berwarna merah. Sedangkan kotak yang berwarna hijau itu artinya dia jaraknya dengan orang lain itu lebih dari 2 meter. Kemudian contoh lain tuh bisa mendeteksi orang yang menggunakan masker atau tidak. Itu adalah contoh dari acting humanly. Sedangkan contoh dari acting rationally, yaitu contohnya adalah seperti Google Map ya. Google Map itu dapat memberikan rute tercepat dari titik A ke titik B. Contohnya dari lokasi rumah kalian ke kampus. Biasanya di Google Map akan diberikan beberapa alternatif jalan ya. Misalnya ada 3 jalan alternatif. Di mana di antara ketiga itu dia akan merekomendasikan satu jalan tercepat dari rumah kalian menuju kampus misalnya. Nah, di mana jalur tercepat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya jarak, kemudian kepadatan kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas tentang scope dari artificial intelligence atau cabang-cabang dari AI ya. Artificial intelligence ini memiliki banyak cabang, seperti ada machine learning, kemudian decision support system, kemudian ada NLP, KMS, expert system, computer vision, speech recognition, ada planning, ada robotics, di mana fokus pelajaran kita adalah di expert system ya, atau sistem pakar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya expert system atau sistem pakar ini adalah cabang dari artificial intelligence. Kemudian kita masuk ke peran daripada sistem pakar. Peran sistem pakar khususnya dalam revolusi industri 4.0. Seperti yang kita tahu, revolusi industri 4.0 ini didorong oleh teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana salah satu teknologinya itu adalah yang menerapkan sistem pakar. Dikatakan sebagai revolusi industri 4.0 ini yaitu apabila suatu industri itu dapat memiliki sistem terkomputerisasi yang saling terhubung satu dengan lainnya di dalam jaringan, di mana setiap sistem itu
berjalan otomatis dan dapat dikontrol dari jarak jauh melalui teknologi Internet of Things, di mana sistem otomasi tersebut sudah dilengkapi dengan artificial intelligence sehingga dia dapat berjalan secara otomatis dan saling terhubung antara satu dengan lainnya. Untuk peran sistem pakar di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama untuk kesehatan ya. Jadi sistem pakar untuk kesehatan ini contohnya sistem pakar mendiagnosa penyakit gagal jantung misalnya. Jadi sistem pakar ini nanti akan berupa aplikasi di mana dapat mendeteksi penyakit jantung dari seseorang, di mana sistem akan menampilkan gejala-gejala dari penyakit jantung tersebut dan pengguna akan memilih gejala-gejala apa aja yang dialaminya. Maka nanti sistem akan menampilkan persentase dari penyakit yang diderita oleh pengguna sistem. Contohnya, dia menderita penyakit jantung sebesar 75% misalnya. Kemudian solusi yang ditawarkan itu apa dan nasihat yang diberikan itu apa. Itu adalah contoh dari penerapan sistem pakar dalam dunia kesehatan. Selanjutnya sistem pakar untuk edukasi. Contohnya di sini adalah sistem dapat merekomendasikan metode belajar apa yang sesuai untuk seseorang. Misalnya metode belajar yang sesuai untuk anak usia 5-7 tahun misalnya. Selanjutnya sistem pakar untuk sistem rekomendasi. Untuk sistem rekomendasi ini banyak digunakan di online shop ya. Contohnya misalnya Tokopedia atau Shopee, di mana halaman beranda atau home yang pertama tampil di aplikasi itu adalah produk-produk yang biasanya sering kita cari atau sering kita lihat. Jadi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya itu biasanya tidak sama untuk halaman beranda atau home-nya. Jadi tergantung pengguna lebih sering mencari produk-produk tertentu. Misalnya pengguna sering mencari tentang buku, maka biasanya yang tampil di halaman beranda itu lalu berhubungan dengan buku. Contoh lain itu biasa digunakan di Instagram ataupun di YouTube ya. Nah, dimana kalau di YouTube itu dia menampilkan video-video rekomendasi yang paling sering kita cari gitu. Atau yang berhubungan dengan video-video yang biasa kita tonton atau kita cari. Di Instagram juga demikian. Kemudian selanjutnya sistem pakar untuk industri, di mana contohnya sistem pakar dapat digunakan sebagai sistem pendeteksi kerusakan mesin misalnya. Misalnya ada mesin pembungkus makanan, pembungkus snack misalnya. Apabila terjadi kerusakan, sistem pakar bisa mendeteksi kerusakan tersebut berdasarkan gejala-gejala yang dialami mesin. Kemudian sistem pakar untuk agrikultur. Contohnya di sini sistem pakar dapat memberikan rekomendasi tanaman apa yang sebaiknya ditanam pada suatu lahan atau daerah tertentu. Jadi nanti sistem akan memberikan rekomendasi tanaman apa yang sesuai berdasarkan unsur hara tanah, tingkat kelembaban tanah, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ya peran daripada sistem pakar ini. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.